Phnom Penh, ibu kota Kamboja, adalah kota yang penuh kontras di mana tradisi lokal dan modernitas saling berjumpa. Dikenal dan sejarah yang kaya, dari Angkor Wat hingga masa kekuasaan Khmer Merah, kota ini menyimpan banyak kisah yang menarik. Tapi lebih dari itu, Phnom Penh juga memikat dengan pesona kehidupan malamnya yang tak kalah memukau. Di tengah jalan yang sibuk, pasar malam yang ramai dengan suara tawa, aroma jajanan, dan tenda-tenda penuh barang unik membuat suasana semakin hidup. Phnom Penh mungkin dikenal dengan kehidupan mewah yang berkilau, dari hotel-hotel mewah hingga restoran kelas atas yang menawarkan pemandangan menakjubkan di tepi sungai Mekong. Sayangnya, di balik hiruk-pikuknya ada sisi gelap yang jarang terungkap. Eksploitasi seks industri, dunia malam penuh godaan, dan lalu lalang kriminal yang menghantui pengunjung. Kota ini menyimpan dua wajah, satu penuh kemewahan dan satunya lagi yang tersembunyi realitas pahit yang tak selalu tampak di permukaan. Lalu di mana saja kita bisa menikmati suguhan kehidupan malam di ibu kota Land of the Khmer ini? Bagi penikmat klub malam, ada beberapa pilihan terbaik seperti Ponton Club, Heart of Darkness di depan Golden Sorya Mall dan Club Love di Jalan 278. Pecinta whisky sepertinya akan merasa betah di Long After Dark. Pasalnya ada 50 koleksi. Bar ini terletak di area Tuol Tompong Rusian Market. Lalu ada Embargo yang beroperasi mulai tahun 2019. Terletak di gang belakang Wat Langka, Embargo menawarkan 8 jenis bir kerajinan yang diproduksi secara lokal. Meliputi berbagai ale, stout, bir gandum, dan lager dari pabrik bir seperti Real Brewing dan Cerevisia Craft Brewery. Selain klub malam, KTV juga menjadi daya tarik di kota ini, terutama di area Jalan 271 dan Jalan 136. Di sini tamu bisa menyewa kamar pribadi yang nyaman seharga $10 per jam, lengkap dengan sofa empuk, meja besar, TV, dan mikrofon. Untuk menambah keseruan, bir dijual dengan harga $40 hingga $55 per kotak dan tip untuk staf atau gadis-gadis yang menemani sesuai layanan yang diberikan. Untuk suasana yang lebih santai, terdapat bar kecil yang rapi dengan live band atau meja biliar, dikelilingi oleh gadis-gadis Kamboja yang ramah. Bar-bar ini tersebar di beberapa lokasi strategis seperti Jalan 104, Jalan 118, Jalan 130, dan Jalan 136, serta di Jalan Restoran, Jalan 172, dan area sekitar Golden Sorya Mall. Kawasan ini sering disebut Riverside karena lokasi yang dekat dengan sungai Mekong. Selain itu, Phnom Penh juga menawarkan hiburan musik live yang beragam. Box Office, tempat yang sudah lama menjadi favorit untuk pertunjukan langsung, terus diminati. Kini hadir juga tempat baru seperti Spaghetti Theater yang menghadirkan musik live, pertunjukan komedi, dan pemutaran film dalam suasana santai. Di sini pengunjung bisa menikmati makanan lezat dan beragam pilihan bir kerajinan. Bergeser ke pasar malam, rasanya tak lengkap jika tidak membeli oleh-oleh khas Kamboja, bukan? Pasar-pasar tradisional di Phnom Penh adalah surga bagi pecinta barang unik dan bernilai seni. Di sini, pengunjung bisa menemukan peralatan perak berukir indah dan perhiasan dengan desain khas. Semuanya bisa kita dapatkan di pasar sentral yang merupakan pasar terbesar di kawasan ini. Tidak jauh dari sana, sekitar 600 meter, ada pasar malam Phnom Penh yang lebih berfokus pada makanan, minuman, dan cemilan khas Kamboja yang otentik. Tak ketinggalan makanan lokal yang menggugah selera, seperti amok, ikan kukus yang dibumbui rempah khas, hingga sate daging panggang. Kedua pasar mulai aktif sekitar pukul 5 hingga 6 sore, saat para pedagang mulai mendirikan lapak mereka. Aktivitas pasar berlangsung hingga pukul 11 malam setiap harinya, menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi sepanjang minggu. Selain itu, atraksi budaya sering menjadi bagian dari kehidupan malam tradisional. Di beberapa tempat, pengunjung bisa menyaksikan pertunjukan tari apsara yang anggun, diiringi musik tradisional yang memikat hati. Jika beruntung, pengunjung mungkin bertepatan dengan festival lokal seperti Chumben atau Bon Om Tok, festival air yang dirayakan dengan perahu naga berwarna-warni dan suasana yang meriah hingga larut malam.
Kawasan Red Light District mencerminkan sisi lain dari kota ini. Tak hanya hiburan live music dan bar-bar, kota ini juga menawarkan nyonya rumah sampai panti pijat. Setiap tempat menawarkan pengalaman dan kesan yang berbeda. Meskipun ilegal, banyak rumah bordel murah yang tersembunyi di pinggiran kota. Tempat-tempat ini biasanya berada di kawasan seperti Jalan 271, Jalan 598, dan Jalan 335. Rumah-rumah kecil dan tua dan pintu terbuka ini menjadi tempat bagi sekelompok wanita Khmer atau Vietnam yang menunggu pelanggan. Suasananya jauh dari kemewahan, kotor, dan penuh kesan muram. Bagi banyak orang asing, terutama yang baru pertama kali datang, tempat seperti ini sering tidak terlihat. Namun keberadaannya menjadi gambaran nyata tentang sisi lain dari industri malam di Phnom Penh. Untuk layanan pribadi di rumah bordel, harga biasanya dinegosiasikan secara langsung. Kabarnya, tarif awalnya berkisar di angka 50 US dollar untuk waktu singkat dan 100 US dollar untuk waktu lama, meski banyak yang berhasil menawar lebih murah. Sementara itu, pelacur jalanan sering terlihat di sekitar tempat yang lebih sepi, seperti bundaran Wat Phnom dan River Promenade, meskipun jumlah mereka tidak sebanyak di kawasan lain. Tarif mereka biasanya mulai dari 20 US dollar untuk waktu singkat. Sementara itu, banyak perempuan terlebih di bawah umur dari pedesaan yang miskin terjebak dalam pekerjaan ini karena kurangnya pilihan ekonomi. Kemiskinan ekstrim, pendidikan rendah, dan tekanan keluarga sering menjadi faktor utama yang mendorong mereka masuk ke industri ini. Beberapa wanita bahkan menjadi korban perdagangan manusia, dijanjikan pekerjaan yang layak, tetapi akhirnya dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. Dalam situasi ini, mereka seringkali kehilangan kendali atas hidup mereka, menjadi korban eksploitasi fisik, emosional, dan finansial. Pekerja seks di Phnom Penh menghadapi berbagai resiko, termasuk kekerasan dari pelanggan atau pengelola, penyakit menular seksual, dan stigma sosial yang membuat mereka sulit keluar dari siklus ini. Sayangnya, hukum Kamboja terhadap prostitusi seringkali menargetkan pekerja seks daripada mereka yang mengeksploitasi atau memperdagangkan mereka, yang semakin memperburuk kondisi mereka. Okay, 1 over. Huh? 1 over. One what? 1 over. 1 over. What's that? Yang tak kalah gila adalah pesta liarnya. Pesta liar dan eksklusif di Phnom Penh biasanya diadakan di lokasi yang sengaja dipilih untuk menjamin privasi dan keamanan. Salah satu tempat favorit adalah villa-villa mewah di kawasan elit seperti Bong Keng Kang, BKK1 atau Tall Kirk yang dikenal sebagai area hunian kelas atas dengan keamanan ketat dan akses terbatas. Selain itu, apartemen modern atau penthouse di gedung-gedung seperti Rosewood Phnom Penh atau The Bridge sering menjadi pilihan, terutama karena menawarkan fasilitas mewah dan pemandangan kota yang spektakuler. Di pinggiran kota, resort atau properti pribadi juga kerap disewa untuk acara yang lebih besar, memberikan ruang yang luas dan suasana lebih tenang jauh dari keramaian. Tidak jarang, pesta juga diadakan di lokasi rahasia di tepi Sungai Mekong atau kawasan Tonle Basak, seringkali dengan konsep outdoor seperti pesta kapal atau garden party. Secara hukum, perjudian dilarang untuk warga negara Kamboja, tetapi diperbolehkan bagi turis dan warga asing. Akibatnya, banyak kasino besar bermunculan di kota-kota utama, termasuk Phnom Penh, meskipun sebagian besar kasino ini lebih banyak ditemukan di kota perbatasan seperti Poi Phet atau Sihanoukville. Namun di balik kemewahan kasino yang terbuka untuk turis, ada dunia perjudian bawah tanah yang tersembunyi di Phnom Penh. Perjudian ilegal ini seringkali diadakan di tempat-tempat rahasia, seperti ruang bawah tanah di gedung-gedung tua, villa-villa pribadi, atau bahkan ruang belakang bar tertentu. Kegiatan ini biasanya melibatkan taruhan tinggi dan menarik berbagai macam orang, mulai dari pengusaha lokal hingga ekspatriat. Kejahatan kecil seperti pencopetan dan penjamretan sering terjadi di area turis seperti Riverside, pasar malam, dan tempat wisata lainnya. Modus umum termasuk pengendara motor yang menarik tas atau barang berharga dari wisatawan yang lengah. Penipuan juga marak, seperti pengemudi tuk-tuk yang awalnya menawarkan harga murah tetapi meminta tambahan biaya dengan alasan tidak jelas. Di bar atau klub malam, beberapa wisatawan melaporkan tagihan yang sengaja dinaikkan. Meskipun jarang, kejahatan serius seperti perampokan tetap menjadi resiko, terutama di malam hari atau di tempat sepi.
Lalu ada juga kasus di mana wisatawan terjebak dalam situasi narkoba untuk kemudian dimintai uang. Makanya penting untuk tetap aman dan menghormati budaya lokal. Simpan barang berharga seperti paspor dan uang di tempat aman dan gunakan tas kecil yang melintang di tubuh. Dan hindari jalanan gelap atau sepi saat sendirian. Tak lupa untuk memilih transportasi yang terpercaya, seperti tuk-tuk dengan reputasi baik atau layanan dari hotel. Minum secukupnya agar tetap sadar dan hindari narkoba karena hukum di Kamboja sangat ketat. Jika bisa, pergi bersama teman dan saling menjaga satu sama lain. Meski suasana bar atau klub santai, berpakaianlah sopan dan hindari perilaku yang bisa dianggap tidak hormat. Yang terakhir, bersikap ramah dan sopan dalam berinteraksi.